Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, semoga selalu bersama kita semua, amin. Saya tetap berharap di penghujung tahun ini, meskipun masih minggu kedua ya, ada banyak hal positif, energi positif yang kita bisa lakukan, kita bisa salurkan, dan berharap semesta bisa berpihak pada kita di kesempatan yang akan datang, terutama untuk menuju ke peralihan tahun ya. Dekat sekali ya 2023. Saya Jeng Yundi kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Ini adalah podcast yang kalau hari Kamis mungkin udah ditunggu ya sama keluarga besar dari Palem Turi, Paguyuban Alumni SMA Negeri 1 Kota Kediri. Luar biasa memang, sepanjang waktu dari kemarin 2020 saya berterima kasih sekali kepada pengurus Palem Turi terutama yang sudah mensupport kami, membingkai kami dalam success story terutama di program podcast Halo Doho. Dan beragam judul yang disampaikan, dihadirkan tentunya satu tujuan, ingin mengajak serta Anda untuk semakin lebih bangkit, pulih lebih cepat, dan juga menyongsong new normal, new challenge, atau apapun yang hari ini kita bisa lakukan, kita bisa berdayakan. Baik, hari ini kita ada di kalender ke-15 tengah bulan ya, di tahun 2002, penghujung tahun tadi saya sudah sampaikan, dan Palem Turi ingin hadirkan satu tema tentang bagaimana gerak langkah dari Gota dari angkatan tahun 98 tentang bagaimana mewarnai dan memaknai hidup. Halo semua. Saya sapa narasumber dulu ya. Ini udah ada formasi full dari angkatan tahun 98. Di sini ada Mas Freddy Widayanto dan juga ada Mbak Lydia Okvitawati. Tidak salah sebut saya ya. Kalau Mas Freddy ini backgroundnya adalah pegiat dari Gota 98. Selain pegiat Gota, kalau Mbak Lydia ini juga adalah ketua TPKK Kelurahan Ngajirejo. Jadi saya berhadapan dengan Bu Lurah ceritanya. Pendamping Pak Lurah. Gitu ya. Kabar baik, sehat semua ya. Sehat ya. Aduh, saya terima kasih sekali. Semoga kehadiran kita bisa benar-benar memberikan manfaat dan juga menginspirasi. Ini adik-adik yang menyimak ya, karena kami hadir selain di televisi juga lewat streaming YouTube. Dan ketika tadi disodori satu judul, saya sebetulnya mau mengeja atau ini satu rangkaian kata ya, Gota atau GOTA gitu. Yang benar namanya Gota atau GOTA nih? GOTA. GOTA ya. Berarti bukan Gota ya. Baca sih Gota. Ini singkatan dari, ya, apa tuh? Gerakan Orang Tua Asuh. Oh, jadi alumni angkatan tahun 98 ini punya kegiatan sosial yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh. Luar biasa. Tuh kan, di awal saja saya sudah disuguhkan pada satu titel yang mungkin akan menggugah rasa ingin tahu kita ya. Sebetulnya apa yang hari ini tengah dilakukan oleh kawan-kawan Palem Turi untuk tahun angkatan 98. Baik, saya ke Mas Freddy dulu. Mas Freddy ini sehari-hari di wira swasta ya. Tahun 98 apa yang Anda ingat di tahun itu SMA 1 tuh? Apa ya? Itu kan memang waktu pas zaman-zamannya reformasi ya. Ya, kenceng ya. Ada masa peralihan pada saat itu ya. Jadi kita pun ya waktu itu untuk pendidikan ya sedikit banyak pasti akan terganggu dengan situasi saat itu kan. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong teman sekelas? Bukan. Kenal? Tidak pernah satu kelas. Kenal pada saat sekolah, kenal satu sama? Waktu Saya kenal Mas Freddy ini Ya. sebelum itu perencanaan reuni akbar. Jadi di sekolah dulu Ya. saya nggak kenal. Waduh. Nah ini kan mungkin bisa jadi ironi, tapi ya itulah keajaiban dunia ya. Waktu terus berputar, yang dulu masa sih sama sekali kan kalian ada banyak kelas mungkin ya. Pada saat itu ada berapa kelas Mas Freddy? 9 kelas. 9, kalau satu kelasnya taruhlah 30 gitu. 9, kalau kelas 1 2 sampai 8. Kelas 1 2 itu 8 kelas, tidak pernah satu kelas. Kelas 3 pun tidak satu kelas. Tetangga dia IPA 1, saya IPA 2. Nah ini sesama ya sebetulnya. Kok nggak kenal? Kok bisa ya? Kok bisa? Pasti gitu. Saya mewakili pertanyaan pemirsa
kok bisa ya, tapi ya itulah ya memang betul. sebuah dinamika, dan baru tahu setelah jadi alumni, ikut di paguyuban alumni, baru kenal satu sama lain. Nah, berarti ini masing-masing punya kisah sendiri nih. Kalau Mas Freddy dulu zaman sekolahnya kayak gimana? Kita tadi singgung sedikit tentang bagaimana sulitnya masa itu ya, peralihan ke reformasi. Ya. Kalau zaman dulu ya dibilang bandel ya enggak, dibilang nakal ya nakal. Nakalnya gimana sih? Penasaran ya Dulu kita. nakal, cuma sekarang ya tambah nakal sih. Udah kelihatan ya Mbak ya. Dia lebih tahu sepertinya. Iya, tapi Bandelnya dulu zaman pada umumnya, apalagi kalau cowok ya, rasanya sekolah kalau nggak bandel tuh kayak nggak saya sekolah kan kalau kelas 1 kan masih alim ya. gitu. Kelas 2 bandel sekali. Ya, kelas ya. 3 baru tobat sedikit. Udah ada mau lulus soalnya ya. Oke, 98 mungkin sama yang dirasakan Mas Freddy dan Mbak Lydia pada saat itu. Gimana tuh? Kalau saya dulu SMA itu kayaknya teman itu sedikit. Malah gitu Iya, ya. kan pendiam. Oh, catat ya. Itu Pendiam. tidak terlihat sama sekali saat Iya, ini, Bu. Berangkat. Iya. Berangkat diantar, pulang dijemput, udah Gitu, selesai. main-main sama teman-teman itu jarang banget. Malah seperti itu Iya. ya. Bertolak belakang dong dengan Dan sekarang kelas yang harus satu. betul-betul open gitu ya. Masyarakatnya kalau bulurahnya pasif jadi gimana tuh? 180 180 ya. Temen yang dulu melihat saya kayak apa, sekarang kayak apa, pasti tahu. Gitu ya. Agak kaget juga Iya. pastinya. Baik. Berarti Mas Freddy atau baik Mbak Lida nih masing-masing punya versi sendiri-sendiri ya pada saat itu. Rumah di mana? Tinggal di mana? Saya di Banyan. Wow, jauh. Jauh. Terus gimana tuh kalau ke sekolah? Dulu ya ngontar dulu. Sepeda? Beda. Sepeda pancal, Pancal. bukan motor. Seru dong. Tapi kan zaman dulu kan banyak ya yang sepedaan kan jarang. Betul ya, Jadi, musimnya itu 90-an ya, Jauh itu. nggak terasa. nggak terasa karena banyak teman gitu. Tiap hari ya itu ya, rutin. Tiap Nggak ada, hari. nggak Kecuali hari kos. Sabtu Minggu. Minggu ya. Kalau sekarang sih Sabtu udah berakhir Mas. Tapi di zaman Anda mungkin sampai Sabtu bener-bener yang harus satu minggu Tapi kan full. pulangnya jam 12. Ya, ya. Sekarang kan adik-adik kelas sekarang kan pulangnya jam 2, jam 3. Ya, ya. Tentunya kesan mendalam juga ya kalau jauh sejak berapa kilo sih kebanyakan ke SMA 1 ke kota ya? Sekitar 6 kilo. 6 kilo ya. Lumayan. Lumayan. Ya. Tapi itu nggak seberapa dulu waktu SMP lebih jauh lagi. Mana tuh? SMP 1. Oh iya ya. Agak nyebrang. Nyebrang ya. Nyebrang sungai gitu. Jadi keren ya. Ada perjuangan berarti, cerita perjuangan pada saat SMA dulu. Kalau Mbak Lydia mah enak ya, diantar, dijemput. Rumah di mana? Kadang naik angkot, kadang naik Iya. angkot, belajar naik angkot. Tinggalnya sudah di Ngadirejo. Iya. dari Kalau kecil Ngadirejo kan sampai deket. sekarang Ngadirejo. Tidak pernah kemana-mana. Sekarang pindah cuma pindah gang Kagak. aja. Enak Iya, dong. iya. Berarti sudah kerasan betul di sana dan tahu betul bagaimana kondisi Ngadirejo, kan tengah kota ya Mbak ya. Jadi nggak terlalu jauh kalau mau ke SMA 1 ya. Nah, Ya, sebetulnya begitu. Baik, kalau bicara tentang SMA ini juga tentu lepas dari sebuah cita-cita. Hari ini yang wira swasta ataupun hari ini yang menjadi pendamping dari plat merah gitu. Masing-masing punya versi. Setelah SMA melanjutkan kemana nih, Mas Freddy? Saya pas SMA langsung merantau Ke? ke Sulawesi Tengah. Oh, masih Indonesia saja Masih ya. Indonesia. Ada pilihan, tapi kenapa memilih merantau pada saat itu? Ikut kakaknya Oh gitu. Di sana bekerja. kerja. Baik, berarti sudah battle ya, udah tempur gitu ya rasanya. Baik, luar biasa ya dia. Tapi kalau cowok kan memang sepertinya harus ya, wajar saja seperti itu. Kalau Mbak Lydia apakah tetap stay at home atau hijrah sebentar? alhamdulillah hijrah ke Malang. Oh gitu. Kuliah di Universitas Brawijaya. Ya, ambil apa tuh pada saat itu? Di Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Iya. Ibu, Anda tinggal di kota loh. Di bagian sosial ekonominya. Sosial beda ya. Berarti disiplinnya tuh lebih ke apa tuh kalau sosial ekonomi ya? Keuangan. Aduh. Penataan keuangan. Berarti udah tepat sekali ya. Kemudian kembali ke Ngadirejo ini udah back to basic gitu ya. Baik-baik. Jadi masing-masing punya cerita sendiri ketika sudah selesai sekolah, kemudian melanjutkan, yang satu bekerja, yang satu masih ada kesempatan belajar. Kembali lagi ke Kediri. Nah, kapan tuh kalau Mas Freddy dulu? Saya kembali 2009
2019 baru-baru aja berarti ya. Berapa lama tuh berarti 98 ke 2? Wow, lama sekali. Ya, Di Sulawesi ada jeda, atau nomad? Pertengahan 2005 itu ke Surabaya. Oh gitu, Terus kembali. di sana. Oh ya baik. Dia bisnis mulu ya, banyak duit dia berarti ya. Amin. Iya dong, diaminkan. Dan ketika 2019 kembali ke sini, berarti masih punya komunikasi dengan kawan-kawan di angkatan 98. Oh, malah saya lepas komunikasi sama sekali. 2019 baru dapat komunikasi lagi dengan Begitukah? teman-teman dia. Begitukah? Saking ya? Saking. Harus fokus. Karena kan pilihannya begitu ya. Memang Cuma dulu kan masalahnya kan kayak media sosial kan nggak kayak betul. dulu ya, kan ya. tahun 98 99 cuma mengandalkan telepon, Manual ya, telepon analog yang cuma bisa dengar suara aja. terus HP itu juga masih HP jadul. Ya. Dan kemudian ketika balik, betul-betul harus balik ke Kediri, apa yang dilakukan untuk kembali menjalin silaturahmi dengan teman-teman di angkatan 98 nih? Nyari keberadaan teman-teman. Begitu. terdekat gitu lah. Apa yang memotivasi? Lebih pada apa yang memotivasi? Kerinduan kah pada masa lalu? Salah satunya itu juga, terus jalin silaturahmi juga. Begitu. Akhirnya ketemulah banyak teman-teman di Kediri sini gitu. Gitu. Mbak Lydia, how about you? Setelah kembali dari Malang, Tahun berapa tuh? begitu lulus langsung balik ke sini. Ya. Ya belum nyambung sama teman-teman sama sekali ya. Emang kelihatannya Setelah- introvert sekali ya. dia akhirnya nyambung pun itu sama sahabat-sahabat dekat aja. Terus kemudian ada grup, nah itu kembali dimasukkan grup itu nggak tahu tahun berapa ya. Ini grup Baru-baru apa ini nih? kok, grup WA. Oh gitu ya. Di grup WA pun saya nggak begitu aktif juga, cuma menyimak, kadang nyimak kadang enggak. Ya baru-baru ini sebelum Demi Akbar itu akhirnya apa ya, Bisa kembali akrab, bisa kembali ketemu akrab ya. dulu yang nggak kenal jadi tambah Tahu. jadi kenal. Hmm. Seperti itu. Itu juga karena terpaksa gitu nggak? Maksudnya gini, kan Anda orangnya tertutup, terbiasa dengan kalau tadi disampaikan terbiasa dengan diri sendiri, kemudian hari ini mulai merambah aktivitas sosial begitu. Berarti ini teman betul-betul dicari yang kata 98 tuh ya. Saya Iya. pengen kembali berkomunikasi Ya, deh, itu aktif berawal deh dari- gitu. Berawal dari teman akrab itu, terus masuk ke grup 98 yang lebih banyak komunitasnya. Ya. Akhirnya ketemu teman-teman. Ya, alhamdulillah, saya rasa kayaknya lebih menarik di setelah lulusan. Gitu ya, Iya. gitu ya. Dulu SMA kan lempeng aja. Dia yang nggak ada cerita Iya, ya. nggak ada cerita. Beda Mas Freddy ya. Kalau dulu kan dia sempat punya masa-masa nakal gitu ya katanya ya. Biasalah dulu kan SMA paling bolos. Kalau ketemu pasti saling jalur. Kamu dulu bolos di sini ya, di situ ya gitu pasti ya Mas ya. Itu yang belum, teman bolos ini yang belum pernah ketemu Oh. sekarang. Malah beda ya. Malah belum sampai sekarang. Terus yang ketemu yang mana? Teman yang mana nih ya? Teman yang mungkin malah lempeng-lempeng ya. Yang menarik dari dua narasumber saya ini ternyata mereka punya moto hidup yang kurang lebihnya itu sama. Saya mulai dulu dari Mas Freddy yang bicara tentang bagaimana hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tentang siapa yang mau berbuat baik. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik gitu ya Mas ya. Oke, misinya sosial deh dia. Kalau Mbak Lydia nih, hidup itu indah seindah saat kamu bisa berbagi. Intinya Anda berdua nih sama-sama mungkin punya jiwa sosial ya. Pada saat ketemu kan berarti baru-baru kemarin ya setelah reuni akbar itu ya. Betul. Reuni akbar tuh berarti ampuh bener ya, bisa menyatukan serpihan gitu ya. 24 Ibarat tahun ya? ya betul. 4 tahun. 98 ke 2022 ya. 24 tahun yang lalu. Iya, ya. Mas Freddy dan Mbak Lydia pada saat Dulu bertemu baru pertama ketemu itu siapa sih? Yang mana? Anaknya yang mana? Iya seperti kelas itu. apa pasti gitu pertanyaannya ya. Iya. Duh, segitunya ya. Segitunya. Kalau saya enggak, dia yang tanya.
Oh, sok gengsi banget Bapak. Dan kalau melihat dari moto tadi ada korelasi, maka hari ini uniform yang dipakai ini adalah seragam kebesaran. Kebesaran nggak sih? Dari aktivitas sosial yang hari ini melatar belakangi mereka untuk duduk di sini pada hari ini. Luar biasa. Boleh cerita sedikit nih, flashback. Bagaimana bisa terbentuk si jaket merah ini dan bagaimana bisa terbentuk yang namanya GOTA itu? Siapa nih? Mas Fadi ya? Terbentuknya GOTA. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya GOTA ini wadah kegiatan. Itu kan berawal dari kegiatan ini apa? Kelas. Awalnya dulu itu kegiatan sosial di kelas. Ya. Yang akhirnya itu banyak dukungan dari teman-teman di luar kelas. Ya. Nah, akhirnya kita sepakat ya apa kalau kegiatan ini kita angkat jadi kegiatan angkatan 98. Oke. Kira nggak masalah kan jadi Berarti spesifik ya sebenarnya pada saat itu ada berapa anggota tuh yang gabung? yang mana yang GOTA ini? GOTA ya. Kelas. Pertama itu kan kegiatan kelas ya. Masih kelas dulu. Masih kelas ya. Terus Kelasnya Mas Freddy maksudnya. ya, Oke. terus banyak support dari teman-teman di luar kelas ini. Oh gitu. Akhirnya kita sepakat kita angkat jadi kegiatan 98. Oke, jadi asik aja ya, ngalir aja pada saat itu. Lebih dalam tentang GOTA kita akan simak dalam beberapa slide gambar ya, nanti bisa ceritakan sambil nanti kita ulas belakangan ya. Oke, saya boleh ditampilkan slide pertama dari bagaimana profil gerakan orang tua Asuh 9. Ini apa nih? Ini bakti sosial yang dilaksanakan di TPA Klothok, Mbak Yuni. Kayaknya yang belakang sendiri itu bukan tahun 98 ya? Itu penyusup. Oh, penyusup ya. Kenapa tidak disuruh pergi ya pada berkat Mas saat? Faisal pun 98 jadi makin solid, Mas. Kemudian next. Jadi ini di Klothok ya. Iya, Kayaknya temanya bersih-bersih kalau lihat yang di bawah tuh. Ini apa nih? bukan. Baksos ya? Sama ini. Apa Cuma tuh? ini penyerahan ini bukan penyerahan sembako. Sembako mini ke Paket sembako ke Komunitas TPA. pemulung. Pemulung di yang TPA ada di TPA itu Iya. ya. Oke, sembako. Next. Nah, ini dia profil tentang GOTA itu sendiri. Kita boleh disampaikan karena di GOTA itu menyalakan semesta dengan cinta. Ada maksud lebih khususnya di sana tentang kata-kata itu. Saya paling sensitif kalau sama kata-kata ya. Menyalakan semesta dengan cinta. Kita mau apa ya? Awalnya itu GOTA itu kan hanya ada satu kegiatan, Mbak Yuni, yaitu Bidang kayak pendidikan. di bidang pendidikan. Kita Apa bentuk memberikan kegiatan di bidang pendidikan itu? beasiswa Beasiswa untuk? berupa uang untuk anak-anak dari alumni 98. Oh gitu. Berarti Baik nyari SD, TK ya. TK, SD. TK, SD, SMP, SMA. kriterianya yang bagaimana dan bentuk bantuannya seperti apa? Ya, dari masing-masing tingkat jenjang pendidikan itu nanti nilai dari yang disalurkan itu berbeda. Oh gitu. Menyesuaikan pada Disesuaikan sesuai tingkat. Oh Dan gitu. itu pemberian untuk satu semester. Berarti yang paling atas sendiri ya Iya. tentang beasiswa pendidikan. Oke, berikutnya adalah bakti sosial kemasyarakatan. Gimana tuh? Ya kalau bakti sosial ya kita perencanaannya 3 bulan sekali ya. Iya. Jadi kita- Kegiatannya maksudnya yang 3 bulan sekali itu. merencanakan, nggih, untuk kegiatan sosial itu 3 bulan sekali dan kegiatan sosial perdana kita kemarin Ya. ada di komunitas TPA Klothok untuk Oh, berarti yang ada di slide sasarannya yaitu Perdana. perdana kita. luar biasa. Berapa tuh? Sasaran untuk pemulung sebanyak 150 orang. Wow. Kita di banyak. situ melaksanakan live masak nasi goreng untuk diberikan ke mereka. Aduh. Setelah makan Keren ya. dibagikan Ah. paket sembako itu tadi. Berarti dapat 2 ya, nasgor sama paket sembako. Iya. Saya di mana ya saat itu? Jadi ingin gabung. Kapan-kapan hubungi saya ya. Oke, baksos itu yang baru pertama. Nanti tentunya ke depan juga akan ada kegiatan berkelanjutan ya, Iya. yang sudah ada di program. Nanti boleh dibahas.
tentang kegiatan religi. Nah, ini menarik juga nih. Untuk saat ini untuk kegiatan religi kita masih baru melaksanakan kegiatan Kataman tanggal 11 kemarin. Baru beberapa hari yang lalu. Khotmil Quran untuk Kataman untuk angkatan 98. Oh, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan angkatan lain pun bisa ikut. di mana itu? Kebetulan Kemarin kebetulan di tanggal 11 kemarin yang perdana di rumahnya Ibu Lydia. Oh gitu. Nah, nanti tiap bulan itu bukaan istilahnya ya, ya, bukaannya. Itu nanti rutin 1 bulan sekali. Mm-mm. Nanti bergilir di rumah. Keliling. Iya. Di Waduh, rumahnya Insya Allah. keren semoga ya. istiqomah. Gota, amin. Gota 98 menyalakan semesta dengan cinta ini adalah salah satu pilot project yang mungkin bisa ditiru oleh kawan-kawan yang lain ya, terutama untuk lintas alumni yang mungkin kebingungan juga kumpul cuma buat kopsan, kopdar, apa gunanya ya? Mungkin kalau menjadi manusia yang bermanfaat seperti ini akan lebih terasa nanti ya efeknya juga ya. Baik, next yang lain nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah ini dia Expo Palem Turi. Ini siapa aja sih? Banyak bener ya. Ini Palem Turi 98 dengan berbagai warna baju menggambarkan itu Kalau seragam jaket ini mengkasnya 98 ya? Iya, enggak. Enggak. Ini apa? Tasnya Gota. Ide dada akar. Oh, gitu. Setelah mau merencanakan reuni akbar itu Ayo bikin seragam, pasti gitu ya. Beberapa orang ingin ayo bikin jaket aja, siapa yang mau. Berarti kalau masih ada yang mau juga ready ya? Insya Allah selalu ready. Saya mau langsung. Baik. Oke, ada juga yang Saya nanti menghubungi Bu Hangalina. oh langsung ya menganggap baik. Kemudian Salesnya itu dia. gitu. Oke, salesnya dia bilang. Selesai. Kemudian di situ ada seragam biru-biru juga. Itu juga khasnya 98 juga ya? Iya. Jadi itu seragam reuni akbar itu. Nah, tiap kelas tuh beda-beda warna. Oke. Keren tapi ya. Jadi Memang suka biru. ada 8 warna di Palem Turi 98 untuk menyongsong reuni akbar. Oke, itu Jadi bentuk waktu pas dari ngumpul itu kelihatan kayak pelangi. warna-warni ya. Kayak dawet gitu. Cendol dawet. Tapi itu bukti bahwa memang keberagaman itu tetap bisa disatukan gitu ya. Oke, next yang lain bisa ditampilkan yang lain. Saya mungkin lebih condong ke video ya, atau kita simak dulu video, tampilan video tentang bagaimana profil dari GOTA 98. Silakan. Boleh sambil dibahas di sini. Ini kegiatan Kataman beberapa hari yang lalu. Oh, baik ya. Oke. Jadi sayap ya. Ini ya guyup ya. Berapa kemarin untuk perdana? Sekitar hampir 20 ya. 20 yang ikut Kataman kemarin sekitar kurang lebih 20. 20 ya, keren. Ya. Tapi setidaknya untuk awal itu udah antusias ya dari ya betul. Nanti ke depan saya yakin pasti akan banyak juga yang ini ikut bergabung karena ini manfaatnya kan lahir batin ya. Butuh juga. Kadang-kadang kalau Kataman dilakukan sendiri rasanya juga kurang ada yang lengkap ya. Tapi teman-teman pada saat diajak juga antusias ya mereka ya. Karena kan ini kegiatan sifatnya rohani juga ya. Ya, Baik. Kenapa harus Kataman, Mbak Lydia? ya kemarin ada beberapa opsi tahlil rutin, terus ada Kataman. Kemarin ambil Kataman karena kebetulan gimana? Ya karena memang waktu itu kan banyak usulan gitu. Ada yang minta Kataman, ada yang usul pengajian, ada yang usul tahlil. Akhirnya kan nggak mungkin kita Melaksanakan semua. Jadi di Akhirnya kita- satu-satu lah, satu-satu. Nah ini Pray for Cianjur. Ini apa nih? Oh itu Ini kegiatan sosial dadakan juga Dadakan ini kan waktu pas gempa Cianjur kemarin tuh. Oke. Karena waktu itu ada apa ya fasilitas dari salah satu apa ya? Ide itu muncul begitu saja Mbak Dwi. Spontan ya, Iya, spontan. gitu. Kalian banyak Kita- spontannya ya. Iya. Tapi asik ketika Ini itu bisa habis- dilakukan ini bersama-sama. kegiatan ini habis
kita selesai kegiatan yang di TPA. Di TPA itu masih beberapa hari kan kok ada musibah itu. Ya. Kalau Uang Kediri ngomong tuh entengan semua berarti ya kawan-kawan ya, luar biasa. Itu kita ada salah satu. Ada tahapannya nih, yang tahap 1, kemudian ada yang Karena waktu Ada itu kita dua buka kali 2 posko. pengiriman. Kita ada dua posko. di mana dan bagaimana? Satu di posko 1 di rumahnya Bu Lydia. Terus posko 2 di rumahnya Bu Angelina. Oke, baik. Kita ada 2 tahap pengiriman. Jadi keren sekali ya kalau melihat bagaimana kesungguhan dari kawan-kawan. Nah ini yang ingin saya perdalam, karena saya bilang tadi di awal, tidak akan mudah ketika taruhlah kalian satu angkatan begitu ya. Mungkin untuk kenal satu sama lain kan juga butuh proses, butuh waktu juga ya. Nah ini belum ada di tahapan itu sudah ada action. Kan baru kemarin ya setelah reuni akbar begitu, ibaratnya ada serpihan yang kembali bisa disatukan gitu. Tahu-tahu sudah ada action yang namanya GOTA ini, Gerakan Orang Tua Asuh, yang awalnya sebetulnya ini ada teman-teman yang kayaknya butuh untuk diringankan gitu ya. Nah, yang paling utama dari ketiga misi yaitu beasiswa pendidikan, baksos, dan juga kegiatan religi ini kan, ini mohon maaf ya, soal dana. Gimana tuh cara mengumpulkannya, kemudian mengetuknya itu kan harus pas bener ya. Kita saat ini dalam kondisi yang semua tahu bahwa kita sedang berusaha untuk pulih begitu. Nah, gimana tuh? Alumni 98 SMA Negeri 1 itu memang luar biasa. Banyak orang-orang yang berjiwa sosial tinggi. Jadi kita nge-share di grup itu langsung banyak yang aku transfer ini gitu. Jadi donatur itu datang sendiri, spontan semua. Luar biasa ya. Semua spontan. Bahkan waktu kita ada kegiatan yang peduli gempa Cianjur itu, itu bukan cuma dari Wilayah Kediri. dari aja gitu. Bukan juga dari teman-teman angkatan Semas loh. Ada yang dari sekolah lain ikut juga nyumbang. Gitu ya? Iya, ada. Waduh, Karena tertarik. open aja ya, Iya. terbuka saja. Jadi Terbuka. tidak melulu spesifik harus dari 98 enggak ya? Nah, Ada yang dari Semada. Oh ya? Ada. Ada yang Oh ya? dari SMA 7. Oh ini tambah komplit ya kalau Ya. begitu ya. Luar biasa. Saya bayangkan bagian yang tersulit itu kan pada saat kolektif itu tadi. Mengkolektifkan dana yang memang itu juga tidak dan mudah. kita selalu terbuka setiap ada dana masuk langsung di-share di grup. Kita kan punya grup WA itu ya. Ya. Setiap dana masuk langsung share. Transparan Dan- artinya iya. ya. Termasuk Ya. apakah juga ditawarkan ini untuk apa pengelolaannya, mau dibelanjakan apa, mau gimana Iya. gitu. Semua dibicarakan di grup. Luar biasa ya. Duh, saya bayangkan kalau misalnya di antara pemirsa DoTV hari ini mungkin tengah mencari formulasi terbaik untuk menyatukan kembali kawan-kawan yang satu lintas angkatan atau mungkin ada di perkumpulan tertentu, mungkin kegiatan semacam ini akan justru lebih banyak memberikan sentuhan karena memang harapannya adalah menyalakan semesta dengan cinta gitu ya. Keren, luar biasa. Saya akan kembali setelah jeda iklan tentunya bersama dengan Palem Turi angkatan 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sumi Iskandar. Sekarang saya lagi makan di Soto Lamongan Cak Sandi. Porsinya besar, banyak pilihan menu dan lauk, dan harganya juga terjangkau. Buat teman-teman yang ada di Kediri atau yang lagi di Kediri, bisa mampir ke Soto Lamongan Cak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku sama Bang Upil sudah ada di Soto Lamongan Cak Sandi, Bang Upil ya. Lezat soto khas Lamongan memang sudah cukup dikenal. Salah satu yang mencuri perhatian warga Kediri Raya adalah warung soto ayam asli Lamongan Cak Sandi. Di warung soto ayam Lamongan Cak Sandi ini menyediakan 6 menu soto lain. Warung ini beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22 Tepus, Kediri, tepatnya di pelataran Ayam Bakar kaki 5. Ayo, mampir di Soto Lamongan Cak Sandi, buka setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ditunggu ya guys. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri.
Telepon 085 335 017 009. Menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Kita kembali sambung kebersamaan kita dengan Gota, persembahan alumni tahun 98 SMA Negeri 1 Kota Kediri. Betapa gerakan orang tua asuh yang mungkin di antara kita sudah banyak yang bergabung, sudah banyak yang ingin menyalurkan ataupun menyampaikan sebagian yang memang menjadi hak orang lain yang sudah dilakukan. Namun demikian, beda dengan Gota yang hari ini dilakukan oleh kawan-kawan saya dari angkatan 98 SMA Negeri 1 Kota Kediri ini, pemirsa. Rupa-rupanya kegiatan ini meskipun baru dilakukan, tapi actionnya sudah sangat dirasakan. Saya salut bagaimana dengan waktu yang sedemikian singkat, sudah ada action, sudah ada kegiatan yang dilakukan. Itu kadang kan juga nggak mudah ya untuk menyatukan. Ada berapa sih anggotanya untuk yang aktif di Gota sendiri? Apakah semua yang di 98 itu aktif di Gota? Enggak. Belum ya, mungkin setelah kalian sampaikan akan setelah ada talkshow ini ya, semakin banyak amin. yang bergabung. Amin amin. Ya ya. Itu tadi yang sebenarnya kan nggak mudah juga ya. Bagaimana memberi pemahaman, yuk kita bantu yang memang butuh gitu ya, Mas Freddy. Sebenarnya kita kalau mau beri contoh kan berarti kita harus melakukan action dulu. Betul. Kita lakukan baru kita kasih contoh ke. Jadi harus dengan contoh dulu, dengan dibuktikan. Susah nggak sih untuk bisa melakukan pendekatan ke mereka satu persatu? Udah ada 20 orang yang tadi Kotme itu semua ikut? Ikut. Wow. Bahkan yang sewa ada suami istri yang sebenarnya bukan palang tuli termasuk saya. Ya. Alhamdulillah suami selalu mendukung kegiatan. Penting juga ya seperti itu ya. Betul. Bagaimanapun jangan sampai keluarga di nomor 2 kan. Karena biasanya nih sedikit keluar dari jalur ya, reuni atau bertemu dengan kawan lama itu kan pasti ada kekhawatiran tertentu begitu ya. Kalau ada istilah CLBK itu kan sepertinya rapat sekali, ada dilabelkan pada mereka yang masih tetap menggunakan baju alumni begitu. Saya ke Mbak Lydia dulu, dia kan perempuan ya, sama seperti saya. Mungkin suami karena suami tahu ya saya. Tapi bukan alumni ya, bukan SMA 1. bukan. Saya dulu gimana, jadi untuk kegiatan bersama Palang Tuli ini pun beliaunya selalu mendukung, bahkan kadang ikut terjun. Atau mungkin Mbak Lydia juga di sisi lain open terus ya. Iya, Ini gini loh, kita memang misinya mau sosial gitu ya. Oke, jadi nggak ada masalah. Kalau Bapak, istri juga mendukung ya Pak? Itu kan tergantung dari personel tiap pribadi untuk nyikapi. Tapi banyak juga loh yang kadang curhat juga ke saya. Kesulitan mereka ketika harus bergabung pada paguyuban lintas alumni atau istilahnya kembali reuni. Itu ada sedikit hambatan justru dari pasangan. Bener nggak sih? Pasangan. Betul, ya. Ada kekhawatiran di sana. Ada masa seperti itu, jangan-jangan Mbak Lydia juga nggak ada. Karena dulu kan saya nggak lempeng aja, nggak punya pacar di situ. Ya, jadi kan siapa tahu gitu ya. Semakin menggali saya nggak ya, aman ya berarti ya, ada di zona aman. Kalau Bapak ini kan nakal, ya mengakui sendiri pada saat itu, gimana tuh? Ya, aman. Aman juga. Iya. Kita kan udah Jamin ibarat. aman.
Dijamin aman kan? Itu diperdengarkan pada ibu saja Pak. Oh gitu ya, baik. Ya tentunya. Kenapa sih? Tapi itu juga tidak lepas dari bagaimana peran kita untuk membawa diri ya Mbak ya. Saya yakin kalau untuk sebuah misi sosial juga tentunya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga enak-enak aja ya untuk diajak serta ya. Gitu Mbak Lydia. Selalu bersyukur dengan komunitas kita yang alhamdulillah teman-teman itu entengan gitu loh Mbak, entengan. Ayo, begitu ada ide ini, ayo mau? Ya, ayo sama-sama yuk. Itu jadi kayak semisi gitu. Oh ya. Siapa motornya di sini? Yang paling eksis? Semua jadi motor. Jadi Gitu. semua jadi Saik ya berarti ya. Inspirasi. Benar-benar yang satu ngasih usul, ngasih umpan, yang lain langsung ada feedbacknya gitu. Keren ya. Baik, untuk kembali mengulas bagaimana Gota 98 yang hari ini hadir, mungkin di antara pemirsa ada yang ini kan tidak melulu harus mereka yang mendapatkan itu adalah dari keluarga besar Palem Turi, tidak melulu kan. Misalnya di antara masyarakat umum ingin dibantu oleh Gota juga bisa kan. Misalnya menginformasikan, di daerah saya nih selain tadi ya ada di TPA ya, daerah saya juga perlu bantuan gitu, kemudian mengajukan ke Gota juga bisa ya? Bisa. Untuk baksos bisa. Baksos Bisa. betul. Untuk beasiswa sementara Lebih kita spesifik. cover ke alumni, keluarga alumni. Oke, baik. Kita simak tayangan berikut pemirsa tentang bagaimana Gota hari ini hadir untuk warga. Gerakan Orang Tua Asuh atau Gota dari Palem Turi 98. Sekali lagi kita apresiasi bagaimana kawan-kawan hari ini di tengah masa yang masih sulit untuk kembali beradaptasi dengan situasi normal baru, tapi sudah ada kemauan untuk membuat kegiatan yang ini pasti positif sekali ya, dirasakan vibes-nya tuh masyarakat yang butuh juga ingin pastinya untuk mendapatkan bisa ya. Nanti kita cantumkan kontak person boleh ya. Ya siapa tahu dari Gota sendiri juga tengah kebingungan untuk menyalurkan sesuatu begitu. Kemana ya? Siapa yang membutuhkan gitu ya misalnya. Tapi hari ini bencana di mana-mana ya. Sepertinya yang membutuhkan juga pasti banyak Nanti sekali. rencana baksos itu dilanjutkan ke bulan Ramadan, insya Allah. Oh gitu, sudah ada agenda berikutnya. ada. Berarti kan bisa ditampung ya kalau misalnya ada yang berkebutuhan gitu ya. Bisa. Boleh Kita lah. tampung, Ya. kita pelajari, kita sebutkan. Baik. Tadi disampaikan tiap 3 bulan sekali ada program ini ya. Untuk baksosnya 3 bulan sekali. Baik. Sekali lagi saya ingin mengulik, ini juga mungkin berbagi pengalaman untuk pemirsa yang lain. Gimana sih cara dapat dana, mohon maaf, selain dari anggota tetap, selain dari mereka yang juga mungkin bisa diketuk lebih begitu. Ada nggak open donasi yang misalnya orang luar tadi selain membutuhkan bantuan juga, saya pingin titip dana begitu ke Gota misalnya. Boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Mungkin langsung saja kita buka di sini ya. Saya yakin di antara pemirsa juga mungkin yang kelebihan atau mereka ingin menyalurkan apa yang jadi hak orang lain itu tadi. Caranya gimana tuh? Mungkin ada call center di sini atau mungkin ada yang kontak bisa personnya dituju ada. ya. Kita boleh cantumkan, silahkan disebutkan, nanti akan diketik oleh tim saya. Ada di flyer. Flyer yang tadi ya, Iya. atau saya boleh sebutkan. Bisa menghubungi Pak Fegi atau Bu Dwi Indarti dan bisa menghubungi saya. Baik.
itu ada. Kalau di Mbak Dwi, Mbak Dwi Indarti di 0812 9912 8620 ya. Kemudian Pak Freddy-nya di 08, saya kok jadi Pak ya? Padahal nggak boleh lo manggil gitu ya. Ini Mbak dan Mas. Mas, Mbak Yu. Betul, asik sekali ya panggilan itu ya. Kediren banget ya. Oke, saya lanjut. Kalau Mas Freddy di 085 281 41 3320. Kalau Mbak Lydia di 0821 4065 0354. Nanti akan kita bantu cantumkan sehingga paling tidak dari 3 kontak person nanti misalkan ada yang ingin memberi atau sebaliknya ada yang membutuhkan, maka muaranya 3 kontak person tadi ya. Baik. Oke, saya sebetulnya apa sih yang memotivasi Anda semua untuk berbagi selain dari moto hidup? Saya Mbak Lydia dulu. Motivasi tiap hari lakukan paling tidak satu kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah nanti akan kembali ke kita. Siapa nanam pasti Panen, betul, betul. Jadi harus ya wajib ya. Itu boleh dihitung nggak sih? Misalnya kan tadi targetnya 1, kayaknya 1 kurang ya. Untuk kita, maksudnya bukan untuk kita, ya betul ya, ya. kita. Untuk kita dan memang niat, mau kembali ke niat awal ya. Iya. Baik, kalau Mas Freddy apa nih? Ya, sebenarnya motivasi saya pribadi sih, ini kan pengalaman pribadi. Pada 2019 itu pernah di titik terendah, sama teman-teman dibantu gitu. Oh gitu. Untuk bangkit gitu. Nah, setelah sekarang posisi saya bisa, saya coba membalas. Nggak bisa ke teman, akhirnya ke orang yang Lewat wadah Gota ini luar biasa. Dia termasuk yang menginisiasi bukan nih Mas Freddy? Iya, betul. Oke. Jadi itu tadi dia kemarin mungkin ditebar, terus dia udah menuai, sekarang dia ingin menebar gitu ya Mas ya. Keren tuh, keren tuh. karena saya juga dulu dibantu dengan Gotanya semuanya. Oh ya? Di saat 2018 saya dapat gempa yang di Palu itu. Oh ya, Poso ya. Beliaunya kan Yang di Palunya? Iya, di Palu. Heeh. Akhirnya pulang kampung ke sini. Oh itu yang menyebabkan Anda pulang. Tadi kita belum sampai pada cerita itu Iya. ya. Saya takut Akhirnya, menguliknya. saya balik ke sini kan Belum cerita. udah nggak punya apa-apa. Dibantu sama teman Gota Semada. Itu yang bikin inspirasi saya bikin Gota itu. Kita perlu deh wadah seperti itu. Tapi bukankah di lintas angkatan lain juga ada kegiatan-kegiatan sosial semacam itu? Apa yang membuat kalian yang tergabung hari ini di kota untuk kayaknya kita pilih sendiri deh, pakai bendera sendiri gitu? Tidak seperti itu. Gimana? Tidak menutup kemungkinan angkatan lain ikut gabung, itu kita tetap welcome aja. Artinya tetap pakai Gota 98 deh, kayaknya ini juga bisa jadi wadah gitu ya? Iya. Oke. Karena kan memang awalnya kita memang dari Palu Turis 98 melaksanakan kegiatan, salah satunya ya Gota 98 itu. Oke. Jadi lanjut aja ya. Terus juga auranya itu positif sekali ya. Ketika sasarannya cuma 3 kan, sementara ini yang baksos, kemudian beasiswa, kemudian religi. Nanti ada kemungkinan nggak nambah program yang lain begitu? Sementara fokus. Nggak tertutup Tapi tidak kemungkinan, tertutup kemungkinan akan ada bidang-bidang lain. Tapi bicara tentang Palung Turi ini luar biasa sekali ya Mbak Lydia. Kita tahu bahwa sekarang sudah dikukuhkan menjadi satu yayasan begitu. Kalau melihat dari kegiatan-kegiatan alumninya sendiri, yang mungkin salah satunya dimotori oleh Mas Wahab kemarin sebelum reuni akbar, saya juga melihat Anda ada di wakaf musola yang di Wates tuh ya. Kemudian juga ada sembako, aksi bagi sembako tuh ya. Iya. Apakah itu juga termasuk yang melatar belakangi Anda untuk nggak apa-apa kita bikin bendera sendiri Gota ini gitu? Palung Turi Pusat itu benar solid, jadi kita terinspirasi juga dari kegiatan-kegiatan kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak. Gitu ya. Iya, seperti itu. Kedekatan yang dijalin antar lintas angkatan tuh memang sedemikian eratkah di Palung Turi itu? Kalau menurut Anda? Sangat erat sekali. Kemarin
pada saat ada di fase yang memang butuh, yang memberikan tuh Palem Turi atau teman-teman dari 98? Yang saya pribadi. Ya. Saya semada malah. Oh gitu. Dari mungkin dia nggak bilang sama Palem Turinya ya, belum ya. Belum kenal Karena kan. belum waktu itu belum kontak sama teman-teman. Iya. Oh ya, dia nyambungnya kan baru 2019 ya. Andaikan mohon maaf, saya ubah kalimatnya. Ketika hari ini sudah tahu begitu solidnya Palem Turi, bagaimana perasaan Mas Freddy? Saya bangga sekali loh dengan Palem Turi. Solidnya, terus Tahu nggak kegiatan-kegiatan, agenda kegiatan yang mereka lakukan, program-programnya begitu? kalau dulu saya nggak tahu. Iya. Nah setelah tahu, Ya makanya saya hancurnya jemput. gitu ya. Iya. Sehingga kita juga mau dong, jangan mau kalah gitu ya. Jadi motivasi lah. Betul. Kita ambil sisi positifnya ya. Jadi motivasinya kita untuk berbuat. Kalau bisa lebih minim sama gitu Bu. Betul. Ya, Palem Turi lintas angkatan itu enggak mengenal kamu tahun berapa itu ada kayak yang mengikat kayak sepeda bareng, terus sepedaan bareng itu ada, terus ada Oh, kegiatan dia belum apa tahu yang line dance iya, ya. Oh, line dance. langsung. Saya masuk di line Oh dance. ya, Iya. saya yang telat berarti. Keren. Ya, itu, Jadi terus- memang kegiatan itu ya yang lebih Iya. mendekatkan dan menyatukan. Ini pun ada salah satu kakak kelas yang mau mantu itu pun Palem Turi guyup jadi tim suksesnya juga. Jadi luar biasa. Saya juga dapat keluarganya. undangan tadi pagi, selalu hadir juga ya. Tapi itu yang saya bilang, kenapa hari ini Palem Turi boleh dikatakan satu-satunya yang memang betul-betul guyup, kemudian bisa menampilkan yang itu jadi kebutuhan dari lintas angkatan untuk perform gitu ya. Contohnya reuni akbar kemarin, wow. Ada expo UMKM, bayangkan ada tampilan-tampilan yang itu tiap betul. Kemudian yang on stage-nya juga yang di panggung kan juga luar biasa sekali. Anda tampil juga, Mbak? Pasti. Oh, kamu ketinggalan nggak urusan tampil? Itu Apa kemarin? line Line dance lintas itu ya. lintas angkatan Keren. tadi. Ya. Baik. Duh, rasanya tidak cukup waktu 1 jam untuk bisa mengulas apa yang sebetulnya jadi keinginan kawan-kawan saya, terutama dari angkatan 98 Palem Turi Paguyuban SMA Negeri 1 Kota Kediri. Di penghujung acara saya ingin mungkin ada benang merah yang kita tarik dalam satu closing statement ya. Apa yang sebetulnya dibutuhkan atau diperlukan dari keberadaan Anda di satu paguyuban Palem Turi, terutama yang kita bilang ini ada jaket kebesarannya SMA 1, salah satunya adalah lewat soliditas dari Palem Turi itu sendiri. Saya bisa mulai dari Mbak Lydia dulu. Harapannya. Harapan saya di Palem Turi 98 ini kita bisa mencontoh kakak-kakak, mbak-yu, mas-mas yang bisa rukun, guyup. Semoga di angkatan kita ini jadi semakin solid, Kota 98 jadi semakin berkembang, jadi tambah sukses, tambah luas. Amin. Dan yang penting istiqomah. Betul. Untuk menuju istiqomah itu ya yang Yang mungkin susah. Iya. Eman juga ya kalau sudah sedemikian solid, sudah bisa merealisasikan banyak program, tahu-tahu nanti harus terhenti, jangan ya. Kita doakan bersama. Mas Freddy silakan. Ya, harapan saya untuk angkatan 98 sendiri ya, semoga makin guyup, makin rukun, jangan pernah lelah tebar kebaikan. Ya, amin. Sebuah doa baik dari kawan-kawan kita untuk Anda semua. Tidak hanya pemirsa Dol TV, tapi juga mungkin hari ini dari keluarga besar Paguyuban Alumni SMA Negeri 1 Kota Kediri yang memang kita kenal soliditasnya luar biasa. Berbagi tips sukses, berbagi inspirasi tentang berbagi yang hari ini ditampilkan oleh kawan-kawan dari Gota 98. Semoga jauh memperkaya cara berpikir kita, bagaimana agar semesta itu bisa berpihak pada kita, tentunya dengan menebar cinta tadi. Saya harus akhiri sampai di sini. Kalaupun Anda terlewat untuk menyimak program podcast Halo Doho bersama Palem Turi, silakan Anda simak kami lewat streaming YouTube di link yang sudah tercantum. Saya undur diri. Selamat sore.
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lydia, Mas Freddy.